Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga saya dapat menyampaikan hasil tugas ujian tengah semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam atau bisa disingkat dengan SIMPI. Perkenalkan, nama saya Yana Sri Ardianti dari kelas MPI 5B dengan NIM 12320100036. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan 4 pembahasan utama, yaitu yang pertama, mengenai pengertian dan peran SIMPI, yang kedua, mengenai komponen utama dalam SIMPI, yang ketiga, mengenai hubungan antara digitalisasi administrasi pendidikan dengan transparansi dan akuntabilitas, dan yang keempat, mengenai langkah-langkah pengembangan SIMPI pada studi kasus Madrasah Tsanawiyah. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian dan peran Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam atau disingkat SIMPI adalah suatu sistem yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan data serta informasi yang berkaitan dengan pengelolaan lembaga pendidikan Islam. SIMPI tidak hanya berfungsi sebagai teknologi, tetapi juga sebagai alat manajerial berbasis data yang membantu pimpinan lembaga pendidikan dalam mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Dalam praktiknya, SIMPI berperan sangat penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan Islam. Melalui SIMPI, kegiatan seperti administrasi siswa, pengelolaan guru, jadwal pelajaran, bahkan laporan keuangan dapat dilakukan secara digital dan terintegrasi. Selain itu, SIMPI juga membantu mewujudkan nilai-nilai amanah, kejujuran, dan tanggung jawab yang menjadi inti dari manajemen pendidikan berbasis Islam. Dengan demikian, SIMPI bukan hanya alat bantu administratif, tetapi juga media transformasi menuju lembaga pendidikan Islam yang profesional dan modern. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai komponen utama dalam SIMPI. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam terdiri dari beberapa komponen utama yang saling berhubungan. Yang pertama itu ada hardware atau perangkat keras seperti komputer, server, dan jaringan internet yang berfungsi sebagai alat utama menjalankan sistem. Yang kedua, software atau perangkat lunak, yaitu berupa aplikasi pengelolaan data seperti sistem akademik, sistem keuangan, atau kepegawaian. Yang ketiga, database, yaitu kumpulan data penting yang tersimpan secara terstruktur yang mencangkup informasi siswa, guru, sarana, prasarana, dan kurikulum. Keempat, brainware, yaitu sumber daya manusia seperti kepala madrasah, staf administrasi, guru, dan operator yang mengelola sistem. Yang kelima, prosedur, yaitu aturan dan langkah kerja untuk memastikan sistem digunakan dengan tertib dan efisien. Dan yang terakhir yaitu jaringan komunikasi atau network, yang memungkinkan semua bagian lembaga saling terhubung dan bertukar data secara cepat. Nah, semua komponen ini saling bekerja sama. Manusia menginput data melalui perangkat keras dan lunak, disimpan di basis data, lalu menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan manajerial. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu mengenai hubungan antara digitalisasi administrasi pendidikan dengan transparansi dan akuntabilitas. Digitalisasi administrasi pendidikan adalah salah satu langkah strategis dalam meningkatkan mutu pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Ketika administrasi dilakukan secara digital, proses pengelolaan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Transparansi meningkat karena semua data seperti laporan keuangan, nilai siswa, dan kehadiran guru dapat diakses oleh pihak yang berwenang secara terbuka dan cepat. Akuntabilitas juga meningkat karena setiap aktivitas dan perubahan data terekam otomatis di sistem, sehingga mudah diaudit dan dipertanggungjawabkan.
Dengan digitalisasi, pelayanan pendidikan menjadi lebih cepat, efisien, dan mengurangi risiko kesalahan manual. Inilah bentuk nyata penerapan prinsip Islam dalam manajemen modern, yaitu jujur, bertanggung jawab, dan transparan. Untuk pembahasan yang keempat, yaitu mengenai langkah-langkah pengembangan SIMPI pada studi kasus Madrasah Tsanawiyah. Di sini saya akan memberikan contoh kasus sederhananya. Jadi, di sebuah madrasah Tsanawiyah ini ingin meningkatkan efisiensi dalam mengelola data siswa, guru, dan keuangan. Selama ini, madrasah itu tuh semua data masih dikelola secara manual menggunakan buku catatan dan lembar Excel yang terpisah. Untuk mengatasi hal ini, kepala madrasah berencana mengembangkan sistem informasi manajemen berbasis web agar pengolahan data dan pelaporan menjadi lebih mudah dan cepat. Nah, ada pun langkah-langkah yang dapat dilakukan madrasah tersebut, yaitu yang pertama, analisis kebutuhan. Nah, di sini itu madrasah mengidentifikasi masalah dan menentukan data apa saja sih yang dibutuhkan. Yang kedua, perencanaan sistem, yaitu menetapkan tujuan, sumber daya manusia, dan anggaran. Yang ketiga, desain sistem, yaitu merancang tampilan dan alur sistem yang sederhana dan user-friendly. Yang keempat, pengembangan sistem, yaitu membuat atau membeli aplikasi SIMPI berbasis web. Yang kelima, uji coba atau testing, yaitu memastikan sistem berjalan lancar tanpa error. Yang keenam, pelatihan pengguna, yaitu memberikan pelatihan kepada guru dan staf administrasi. Yang ketujuh, implementasi dan evaluasi, yaitu menerapkan sistem secara bertahap dan melakukan evaluasi rutin. Nah, dengan langkah-langkah ini, madrasah dapat bertransformasi menjadi lembaga pendidikan Islam yang lebih efisien, modern, dan siap menghadapi tantangan era digital. Dari beberapa pembahasan yang tadi telah saya sampaikan, di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Jadi, sistem informasi manajemen pendidikan Islam adalah kunci penting dalam pengelolaan lembaga pendidikan yang profesional dan islami. Melalui SIMPI, lembaga pendidikan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan mutu layanan. Selain itu, penerapan SIMPI juga menjadi wujud nyata penerapan nilai-nilai Islam di era digital. Nah, semoga dengan penerapan sistem informasi yang baik, lembaga pendidikan Islam semakin maju dan berdaya saing di masa depan. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.